Untuk ini apa ini? Direkam, Prof. Oh, begitu ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah saya juga ada siapkan sebenarnya materi karena tetap juga dibutuhkan hal-hal yang operasional penelitian. Kalau kemarin itu di pertemuan kedua, banyak saya memberikan tentang gimana filosofi dan penelitian, bagaimana paradigma penelitian, dan bidang-bidang yang kalau berkaitan dengan misalnya dakwah dan komunikasi, karena filosofi penelitian ini sangat mendasar karena kita akan ngerti betul, paham arahnya keilmuan kita itu di mana. Ya, kira-kira begitu. Sehingga dalam konteks itu kita juga akan mengetahui apa itu aliran-aliran pemikiran dalam metodologi penelitian yang sifatnya positivistik, sudah saya jelaskan. Arahnya penelitian metodologi yang naturalistik, semua itu tentu adalah basic-basic dalam konteks penelitian ilmu apa saja. Ya, arahnya ke sana. Tetapi sekalipun ini adalah metode penelitian dakwah dan komunikasi, karena memang sebenarnya itu harus ditahu bidang lapangannya dari kedua ilmu ini. Ya, karena keduanya terkadang saling mengklaim. Orang-orang yang punya basic keilmuan dakwah mengatakan bahwa komunikasi itu bagian dari dakwah. Tapi yang punya basic kuat di komunikasi selalu juga mengatakan bahwa hampir seluruh aktivitas dakwah itu komunikasi, sehingga dakwah itu hanya cabang dari ilmu komunikasi. Ya, kira-kira seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau dilihat dari konteks formil dan materialnya, tentu komunikasi lebih general. Karena komunikasi itu tidak terikat aturan yang sifatnya harus menyampaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mau mungkar, mau amar ma'ruf, mau hal-hal yang sifatnya non verbal, itu semua masuk kategori komunikasi, ya. Jadi mungkin karena saya lebih dominan ke komunikasi, misalnya kita lihat begini, kita berkedip mata dengan seseorang, itu kan perilaku komunikasi ya. Jadi kita memberi kode-kode ya secara verbal, non verbal kepada seseorang, itu adalah komunikasi. Karena di dalam kedipan mata misalnya, di dalam senyum ada banyak makna pesan-pesan yang bisa diinterpretasi begitu. Ya, jadi itulah komunikasi. Hampir seluruh aktivitas kita adalah komunikasi. Sementara kalau dakwah tentu ada terikat dia. Nah, orang misalnya memberikan kedipan mata kepada kita, belum tentu itu adalah dakwah. Malah kita bisa mencurigai ini faktor-faktor apa ini sehingga dia kedip-kedip mata sama saya. Jadi sepertinya agak sulit kita berdakwah dengan kedipan mata, ya. Nanti bisa tersinggung orang. Tapi kalau orang komunikasi bisa maknai, wah, ini pasti ada hal-hal yang menarik sama saya. Ada apa dia main mata? Nah, kan begitu. Itulah komunikasi agak sedikit sebenarnya lebih luas. Tapi kalau alumni dakwah itu nekat juga bertahan bahwa dakwah itu lebih lebih komprehensif dari komunikasi, ya. Tidak usah diperdebatkan, karena kalau ditelusuri sepertinya dakwah harus mengalah sedikit. Jadi tapi fakultasnya bukan fakultas komunikasi, jadi wajarlah kalau disebut dakwanya duluan. Nah, dakwah karena kita berada di fakultasnya, fakultas dakwah dan komunikasi, bukan fakultas komunikasi yang ada di UNAS. Nah, kalau fakultas komunikasi pasti napasnya komunikasi dakwah. Kalau kita dakwah komunikasi, ya enggak apa-apalah, enggak usah diperdebatkan itu ya. Baik, untuk selanjutnya saya kira Pak siapa Nirwan, tolong dikasih dulu dia
Pak Zainal, kita lihat seperti apa hasil karyanya. Ya, Ya, silakan. share screen. Baik, untuk selanjutnya tentu saya serahkan kepada apakah salah satu di antara mereka yang mau tampil, kita persilakan. Tapi posisi moderator biar saya pegang terus supaya teman-temannya yang lain bisa berkontribusi, bisa menyanggah, bisa memberi masukan, bisa juga menolak apa yang dibuat oleh Saudara Zainal Abidin dengan Muhammad Syahrudin. Biasalah kalau di S3, boleh ditolak, boleh dikritik, boleh juga ganti kembali. Ya, silakan Saudara Zainal Abidin dengan pasangan kedua mempelai Muhammad Syahrudin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak waktu yang diberikan, Prof. Ya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung saja bahwa yang akan disampaikan pada kesempatan ini yakni adalah konsep-konsep dan kajian penelitian dakwah dan komunikasi. Tentunya kita tidak akan membahas lagi mengenai bagaimana metodologi penelitian, cara kerja, tetapi yang kita bahas pada kesempatan ini adalah lebih kepada objek-objek mana saja dalam lingkup dakwah dan komunikasi yang perlu untuk kita kaji. Mantap, mantap. Selanjutnya, jadi makalah kami ini kami gabung saja dalam satu slide, Prof. Jadi ya. Sebentar partner saya Pak Muhammad Syahrudin akan melanjutkan ataukah menjawab nantinya jika ada pertanyaan. Nah, selanjutnya pengertian metodologi penelitian dakwah. Ya, seperti kita ketahui bahwa metodologi penelitian berarti seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan kegiatan operasional dakwah yang selanjutnya dianalisis, diolah, dan diambil kesimpulan. Jadi pada intinya bahwa penelitian komunikasi dan dakwah ini berusaha untuk menemukan berbagai macam bentuk atau model penelitian yang memiliki relevansi dengan aktivitas operasional dakwah, yang pada akhirnya semuanya itu bermuara pada upaya untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai aktivitas dakwah. Dengan demikian akan diketahui berbagai macam kelebihan dan kelemahan dakwah telah dilaksanakan oleh seorang dai, baik secara individual maupun secara kelembagaan. Nah, tujuan dari penelitian dakwah komunikasi itu yakni sebagaimana yang telah dipaparkan, bahwa penelitian dilakukan oleh seseorang adalah dalam rangka mencari jawaban terhadap permasalahan yang dianggap penting. Maka penelitian pada dasarnya mempunyai dua tujuan. Yang pertama, untuk mencari jawaban dari pertanyaan apa dan bagaimana, yang biasanya itu berkaitan dengan penelitian deskriptif. Dan yang kedua, untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan hubungan antar dua variabel, lebih dikenal dengan sebutan problem eksplanatif. Lebih lanjut, konsep dakwah menurut Abdul Aziz menjelaskan bahwa dakwah bisa berarti memanggil, menyeru, menegaskan atau membela sesuatu, perbuatan atau perkataan untuk menarik manusia kepada sesuatu, atau memohon dan meminta. Selanjutnya, ruang lingkup kajian dakwah pada kesempatan ini yang dibahas adalah kita mesti memahami terlebih dahulu kajian ilmu dakwah merupakan bagian dari kajian-kajian ilmu sosial yang dirumuskan dan dikembangkan dengan mengikuti norma-norma ilmiah dari ilmu-ilmu sosial, empiris, sistematis, dan logis. Nah, ruang lingkup ilmu dakwah meliputi subjek dakwah atau dai, atau pemberi pesannya, penyampai pesan. Kemudian yang kedua objek dakwah atau mad'u, dan ketiga materi yang disampaikan oleh dai. Kemudian metode yang digunakan oleh seorang dai di dalam menyampaikan dakwahnya atau thariqah, dan media dakwah
media yang menggunakan media apa seorang dai menyampaikan dakwahnya tersebut, kemudian efeknya. Nah, tentu efeknya inilah yang kita inginkan, bahwa ada efek kognitif, ada efek afektifnya, dan ada efek behaviornya. Nah, selanjutnya, kalau saya perbesar begini, Pak, apakah masih muncul? Muncul, Pak Nirwan? Masih ada. Oke. Ya, yang pertama adalah juru dakwah atau dai. Dai ini yang memiliki peran penting menyampaikan pesan. Dalam istilah ilmu dakwah disebut dengan dai, dan yang mendengarkan disebut mad'u. Dan kalau dalam pandangan ilmu perpustakaan yang saya kaji biasanya itu pustakawan dan pemustaka istilahnya. Kalau guru pendidik dan peserta didik. Nah, juru dakwah ya itu salah satu faktor yang paling penting, posisi yang sangat penting ini menentukan berhasil atau tidaknya kegiatan dakwah yang dilakukan. Berasal dari bahasa Arab dalam bentuk muzakkar yang berarti mengajak. Saya kira ini semuanya kita sudah paham, lanjut saja. Kemudian hal-hal yang penting yang perlu diteliti pada seorang dai, yang pertama itu adalah keteladanan. Bahwa dai itu mesti menjadi contoh di tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, ketekunan dan sikap pantang menyerah dari seorang dai. Istiqomah dalam berdakwah dan senantiasa bersabar, seperti yang diajarkan dalam Quran surah Al-Asr. Kemudian yang ketiga, berilmu dan mencintai ilmu. Bahwa seorang dai itu perlu kedalaman wawasan dan pengetahuan, mesti bersanad seorang dai. Kemudian menghindari sifat merasa suci, tidak mudah menyalahkan orang lain, tetapi mampu untuk menghargai perbedaan. Kemudian yang kedua adalah objek dakwah atau mad'u. Nah, mad'u yakni objek dakwah yang diajak kepada Allah atau menuju Islam. Objek dakwah adalah manusia secara keseluruhan, tidak dibatasi oleh agama, jenis kelamin, usia, suku, ras, geografis, warna kulit, bahasa, dan sebagainya. Kemudian menurut Syekh Muhammad Abduh, itu ada 3 golongan mad'u yang perlu kita pahami kita menjadi seorang dai. Yang pertama itu jangan sampai tertukar di dalam menyampaikan. Yang di hadapan kita adalah golongan cendekiawan, maka mestilah menyampaikan dakwah itu secara hikmat, artinya dengan penuh penghormatan. Kemudian ada namanya golongan awam. Nah, golongan awam ini didakwahi secara nasihat yang full, yang dapat dimengerti secara mudah untuk dipahami, mudah untuk dicerna, bukan menggunakan bahasa yang sulit untuk dipahami. Kemudian yang ketiga adalah golongan pertengahan, yakni sedikit masuk kepada golongan cendekiawan dan juga masih dalam golongan masih belajar. Ini perlu didakwahi secara mengajak mereka untuk berdiskusi atau mengkaji, tetapi bukan berarti berdebat sampai saling menyalahkan. Yang selanjutnya, yakni materi dakwah atau maudu'at dakwah. Nah, materi atau pesan dakwah yang disampaikan oleh seorang dai itu adalah jelas merupakan ajaran Islam, baik berupa akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak yang diajarkan Allah dalam Al-Quran melalui Rasul-Nya. Kemudian dalam ajaran Islam, akidah ini yang paling penting, 3 hal pokok. Yang pertama, pesan akidah menduduki posisi yang paling pertama dalam kehidupan manusia, bahwa akidah adalah kepercayaan, dalam pengertian teknisnya adalah iman dan keyakinan. Pokoknya ialah kepercayaan kepada Allah dan melaksanakan apa yang diajarkan Rasul-Nya. Akidah merupakan tiang penyangga atau fondasi pada keimanan seseorang dalam meyakini suatu kepercayaan. Maka ini materi dalam hal ini, akidah, perlu untuk kita teliti atau kita kaji. Kemudian yang kedua adalah hal-hal syariah atau pesan syariah yang disampaikan, sifatnya dasar, pokok dasar, maka Islam juga mengatur manusia dalam melalui prakteknya. Jika akidah sebagai posisi pokok utama, maka di atasnya dibina suatu perundang-undangan syariah sebagai cabangnya. Kemudian pesan akhlak. Akhlak adalah budi pekerti.
adat kebiasaan, perangai, atau sesuatu yang menjadi tabiat. Bahwa secara istilah, sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan timbangan. Hal-hal ini juga yang perlu untuk kita teliti dalam materi dakwah. Kemudian selanjutnya adalah metode atau thariqah, jalan. Ada banyak jalan yang bisa kita tempuh untuk menyampaikan suatu pesan. Selanjutnya, metode dakwah adalah berasal dari bahasa Yunani, asal katanya metodos berarti jalan. Secara istilah, metode dakwah adalah segala cara menegakkan syariat Islam untuk mencapai tujuan dakwah yang telah ditentukan. Metode dakwah adalah cara-cara tertentu yang dilakukan seorang dai kepada mad'u untuk mencapai suatu tujuan di atas dasar hikmah dan kasih sayang. Kemudian ada banyak metode dakwah yang saya coba paparkan di sini. Mungkin masih ada hal-hal lain, tapi dalam kesempatan ini 17 poin ini yang kami sampaikan, mungkin akan didiskusikan lebih lanjut, karena kalau dibahas satu persatu maka membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang pertama itu metode hikmah, metode mau'izah hasanah, metode mujadalah, tadi itu diskusi ya. Kemudian metode di ayat ila al-khair. Nah, ini nanti kita akan diskusikan. Kemudian yang kelima adalah ada yang disebut dengan metode media dakwah atau perantara, wasilah dakwah. Nah, wasilah ini atau metode media ini adalah alat-alat yang dipakai untuk menyampaikan ajaran Islam. Ini juga perlu untuk kita kaji, efektif atau tidaknya sebuah media ini yang perlu untuk kita kaji dalam penelitian dakwah dan komunikasi. Media dalam berdakwah merupakan unsur yang sangat penting dalam dakwah karena sangat menunjang kegiatan dakwah tersebut. Nah, jenis media itu ada media lisan, media tulisan, kemudian lukisan, gambar, karikatur, dan sebagainya, media audiovisual, dan juga akhlak juga termasuk ke dalam media dalam bahasan ini. Kemudian dari segi instrumennya, media visual, yang kedua media visual adalah apa yang bisa kita saksikan, bisa kita lihat. Kemudian media auditif adalah media yang bisa kita dengar. Kemudian media audiovisual adalah yang kita dengar dan kita lihat, dan media cetak adalah media yang dapat kita baca. Kemudian yang keenam atau yang terakhir ini adalah efek dakwah atau atsar. Nah, efek dakwah inilah yang saya katakan tadi, bahwa inilah yang kita harapkan di dalam berdakwah sebagai seorang dai atau pelaku komunikasi. Jadi efek dakwah ini kita harapkan adanya efek dalam 3 hal, yakni kognitif, yakni pengetahuannya mad'u agar bisa bertambah wawasannya, kemudian afektifnya tentu dengan bertambahnya wawasan dan pengetahuannya bisa mengubah watak yang tadinya mungkin keras menjadi lemah lembut karena dakwah yang kita sampaikan. Kemudian yang kita harapkan adalah sampai pada behaviornya atau sampai pada perilakunya yang juga berubah seiring dengan bertambahnya wawasan dan watak yang semakin baik serta perbuatan yang semakin baik. Nah, itulah yang kita harapkan. Tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa ada terjadi hambatan-hambatan yang terjadi dengan adanya atau melalui dakwah yang kita lakukan, tidak tertutup kemungkinan adanya hambatan-hambatan. Efek berdasarkan respon atau umpan balik terhadap mad'u itu ketika mereka simpati, yaitu menaruh simpati dan secara aktif dalam penerimaan pesan dakwah. Golongan pasif yaitu mad'u yang masa bodoh terhadap dakwah. Golongan antipati adalah mad'u tidak rela atau tidak suka akan terlaksananya dakwah. Nah, ini menjadi tantangan. Nah, apa saja hambatan dalam dakwah itu yang bisa saja terjadi? Yang pertama adalah noise factor, kemudian semantic factor, interest, motivasi, prasangka, sosiologis, antropologis, psikologis, dan mekanis. Itu yang itulah hambatan-hambatan dakwah yang bisa saja terjadi. Noise factor itu adalah hambatan berupa suara. Misalnya jika seorang dai berceramah kemudian tiba-tiba ada yang berbicara yang lain, itu mengganggu dai dalam penyampaian dakwahnya, mengganggu fokusnya. Semantic factor itu adalah hambatan berupa pemakaian kosakata yang tidak dipahami oleh mad'u. Ketika seorang dai menyampaikan dakwah dengan bahasa ilmiah yang terlalu tinggi, yang saya sampaikan tadi bahwa tidak sesuai dengan mad'unya.
Kemudian interest, dakwah harus mampu membangkitkan ketertarikan mad'u terhadap dakwah yang kita sampaikan. Kemudian motivasi. Motivasi terbagi menjadi dua, motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi dakwah internal adalah motivasi karena adanya kesadaran diri. Motivasi eksternal adalah motivasi yang berasal dari keluarga, teman, atau yang lain. Kemudian prasangka, adanya hambatan yang paling berat jika seorang mad'u memiliki prasangka negatif terhadap mubalik, maka apapun yang disampaikan mubalik tidak akan dimengerti oleh mad'u. Kemudian hambatan sosiologisnya itu adalah bahwa pergaulan menjadikan adanya perbedaan karakteristik masyarakat. Pada masyarakat kota biasanya lebih nasionalis dibanding masyarakat desa. Masyarakat kota lebih individualistik dibandingkan masyarakat desa yang cenderung kolektif. Hambatan antropologis itu perbedaan postur tubuh, warna kulit, dan kebudayaan dapat menghambat dakwah. Kemudian hambatan psikologis, kondisi psikis mad'u menjadi alat ukur keberhasilan dakwah. Jika mad'u kurang bahagia, maka pesan dakwah sulit untuk diterima. Yang terakhir adalah hambatan mekanis, adalah hambatan pada media dakwah, misalnya mic yang rusak, sound yang kurang baik, dan sebagainya. Itu semua menjadi hambatan terhadap terlaksananya dakwah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudara Zainal Abidin ya. Bersama dengan Syahrudin, mungkin Pak Syahrudin sebentar akan memberikan respon-respon sesuai apa yang bisa direspon. Yang pasti bahwa yang hadir pada hari ini, apa 12 orang ini hadir semua karena belum saya lacak satu-satu. Ya, nanti diinfokan, kalau tidak nanti kita coba cek siapa yang tidak hadir ya. Atau nanti coba Pak Ketua Kelas nanti diinfokan di grup, mungkin dia berhalangan atau apa ya, supaya partisipasi dalam setiap saat juga sangat dibutuhkan. Baik. Dari beberapa konsep-konsep ya, sejalan dengan apa yang saya sudah arahkan 2 hari sebelumnya, supaya dipertajam saja kepada hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana materi dakwanya, dai-nya, mad'unya, dan sebagainya. Ini sebenarnya semua kita harapkan seorang peneliti tidak mesti harus banyak dia ketahui ya. Bagaimana seorang peneliti itu fokus saja kepada bidang-bidang yang dimiliki ya, tidak mesti semuanya. Nanti sebentar saya kira dijelaskan lebih jauh ya. Tapi kita beri dulu kesempatan kepada para peserta. Boleh disebut ini peserta seminar tingkat doktor. Insya Allah calon doktor semua. Maka semua diharapkan ada kontribusi pemikiran. Walaupun tidak semua, tentu paling setengah dari semuanya. Ya, agar perjumpaan kita ini dinamis. Kata orang Malaysia itu akan terjadi percakapan yang serius. Kira-kira begitu. Baik, siapa yang dulu mau merespon? Hadir Pak. Mohon izin. Ya, siapa tuh? Diaul Haq dan Diaul ya, oke Diaul. Silakan Diaul. Baik, terima kasih Pak Prof atas waktunya. Ini mau bertanya kepada Pak Zainal. Jadi begini Pak. Zainal dengan Muhammad Syahrudin. Jadi bukan Oh, ya, pemain kali ini pemain. Pak Zainal dan Pak Muhammad Syahrudin ya Pak. Jadi begini, tentu tiap zaman itu ada hambatan-hambatan dakwah atau problem-problem dakwah yang terjadi. Pada zaman ini kita masuk di zaman tantangan dakwahnya berubah. Contoh kasus misalkan sekarang itu kita telah berada pada perang pemikiran. Contoh banyak istilah-istilah yang diterjemahkan, yang diambil dari istilah Barat, kemudian dibawa ke Islam. Dan ketika ditranslatekan, itu orang Barat pun ikut masuk dalam hal itu. Contoh misalkan liberalisasi. Liberalisasi kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab, itu dia adalah ilmania. Di sini merupakan ada yang keliru, karena kalau kita cari akar katanya, ilmania itu dari kata-kata ilmu. Kata-kata ilmu kan kalau dalam Islam itu sesuatu yang mulia, yang agung, yang sudah mutlak gitu. Tapi liberal itu dia asal katanya sudah lain, jadi tidak bisa disamakan. Ini sama dengan pemikiran
salah seorang pemikir juga pembaharu Islam juga dari Malaysia bernama Prof. Alatas. Beliau berkata ini tidak bisa diterjemahkan ilmania berarti liberal. Hal ini juga sesuai dengan pendapat ulama dari Mesir, Yusuf Qaradawi. Beliau mengatakan ini nggak sesuai. Contoh lain misalkan seorang prof juga guru filsafat dari Jawa Timur, Prof. Hamid Fahmi Zarkashi, beliau mengatakan istilah dalam ayat wasatiyah itu tidak bisa diterjemahkan sebagai moderat, karena moderat mempunyai asal kata yang berbeda dengan asal kata wasatiyah. Jadi wasatiyah diterjemahkan dengan wasatiyah saja. Nah, pertanyaannya adalah menurut Pak Zainal dan Pak Syahrudin, metode apa yang paling mampu untuk terhadap masalah seperti ini gitu. Jadi misalkan ya seperti itu. Betul. Jadi maksudnya dengan dinamika pemikiran yang begitu maju sekarang, bermunculanlah istilah-istilah Barat yang itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu akan menghilangkan atau melahirkan perbedaan makna begitu ya. Dan saya kira kita coba kasih dulu kesempatan kepada Pak Syahrudin atau Pak Zainal gimana metode yang tepat untuk mendekati ini, karena ini arus yang secara modernisasi sulit kita hindari, ya sulit dihindari, sehingga kita butuh berdamai saja dengan keadaan-keadaan yang baru ini. Sehingga kalau kita tidak pandai berdamai dengan konsep liberalisasi, kapitalisme, modernisasi, materialisasi dan sebagainya, itu besar kemungkinan kita akan terisolir di dalam pergaulan dunia, bahkan mungkin pergaulan dalam kehidupan keseharian. Adakah jurus Pak Zainal maupun Pak Syahrudin untuk menjinakkan ini istilah-istilah ini di dalam dakwah? Ya, silakan. Silakan Pak Syahad. Baik. Ya. Baik, terima kasih Prof. Yang pertama dulu yang saya ingin sampaikan itu, yang pertama kita harus memahami bahasa Arab dengan baik. Kita pahami bahasa Arab dengan baik, sehingga nanti walaupun ada kata-kata yang datang dari Barat yang ingin dikaitkan dengan bahasa Arab, tetap kita pemaknaan kita sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Bahkan sebenarnya kita bahasa Indonesia itu bukan cuma dari bahasa-bahasa Barat, itu memahami Al-Quran itu kita hanya takribul makna istilahnya, pendekatan makna. Itulah sebabnya ada namanya tafsir. Karena kenapa? Karena kita tidak bisa memahami Al-Quran kalau kita langsung memahami secara terjemahan, seperti misalnya terjemahan Al-Quran yang ada sekarang. Makanya sekarang dengan terjemahan maka muncullah tafsir. Oleh karena itu, walaupun misalnya banyak istilahnya kata-kata dari Barat yang ingin menyerupai dan ingin menyandingkan kata-kata dari bahasa Arab, maka penting kita untuk memahami bahasa Arab dengan baik agar kata-kata yang datang dari Barat itu kita bisa luruskan dan kita bisa arahkan ke makna bahasa Arab itu sendiri. Oke, stop ya. Stop dulu. Untuk konteks bahasanya saya kira no problem ya. Paling tidak itu mudah kita atasi. Mungkin yang dipersoalkan oleh Diahul Haq ini adalah bagaimana paham-paham pemikirannya. Karena tadi Diahul ini berbicara tentang pemikiran tadi ya. Bukan peristilahan bahasa itu hanya sekedar nyentil aja, itu bukan itu substansinya. Tapi substansinya dia adalah bagaimana gempuran paham-paham pemikiran yang liberalisme, yang kapitalisme ini, yang merusak nilai-nilai akidah, kira-kira begitu. Ya, silakan. Itu sebenarnya. Jadi bagaimana memahami dulu ini, gimana pemikiran liberalisme dan yang lain-lain, kemudian bagaimana
metode yang tepat. Karena masyarakat kita ini semakin lepas kendali. Nah, oke lah tadi kalau Pak Syahrudin itu saya kira benar. Satu, instrumen bahasa itu masalah peristilahan, ya relatif itu bisa diterima, tapi ini paham-pahamnya ini, ide-ide pemikirannya, saya kira itu ya, Diaul, itu bagaimana seorang dai merespon dengan banyaknya paham-paham dari luar ini. Silakan, mungkin dibantu. Saya tambahkan mungkin, Prof. Oke. Ya. Saya tambahkan saja jawaban dari Bapak tadi, Bapak Ustadz Muhammad Syahrudin, bahwa memang betul yang pertama kaidah bahasa dulu yang perlu kita pahami. Nah, itu modal pertama. Sudah mantap tadi itu pengantarnya. Ya, setelah itu dalam menyikapi berbagai macam gempuran paham-paham yang ada sekarang ini melalui ini kan informasi dengan mudah sekali menyebar hanya dengan detik saja menyebar melalui media sosial dengan adanya yang biasa saya istilahkan dengan istilah media baru, yaitu media internet yang mempengaruhi berbagai macam alat-alat itu, koneksi dan internet bisa mengupload apapun, dan itu sangat berpengaruh kepada dakwah. Sangat betul yang disampaikan oleh Pak Diaul bahwa era sekarang ini memang kita berubah. Media dakwah itu banyak sekali, dakwah melalui media itu baik media sosial maupun media massa itu banyak sekali mempengaruhi para mad'u yang sifatnya netizen ya. Nah, metode apa yang dapat kita gunakan untuk menghadapi ini? Saya kira menurut saya secara subjektif ini kita kembali kepada metode mujadalah. Itu metode mendakwahi manusia melalui diskusi. Kita berdiskusi yang mana yang terbaik dari semua ini. Tetapi bukan sampai bermusuhan. Ya. Metode mujadalah kita gunakan supaya kita bisa berdiskusi mana jalan yang terbaik di dalam menyikapi hal tersebut tadi. Misalnya apa tadi itu? Misalnya istilah wasatiyah itu tidak bisa diartikan sebagai moderasi. Nah, ini yang perlu kita diskusikan. Kita perlu berdiskusi mengenai ini. Nah, tentunya dasarnya tadi adalah pemahaman kaidah bahasa Arab yang paling penting. Kemudian saya kira kalau istilah wasatiyah dengan moderasi, saya kira dalam penggunaan istilah seperti itu kita kan menginginkan maknanya secara makna saja, ya. Maknai itu maknanya dalam sesuatu yang baik. Nah, kemudian kita padukan dengan metode nahi bil munkar. Ini metode dakwah ini adalah mendakwahkan secara preventif, menyingkirkan dan penolakan terhadap segala sesuatu penyakit yang dapat merusak Islam, baik yang datangnya dari dalam maupun dari luar Islam. Jadi kita padukan antara metode mujadalah tadi dengan metode nahi bil munkar. Kemudian metode yang terakhir saya kira yang paling mudah kita lakukan metode doa. Kita berdoa mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Iya. Saya kira itu namanya metode kepasrahan ya. Metode kepasrahan. Kita berusaha, Prof. Ya, oke. Ya. Nah, Saya kira itu. Saya bertanya, silakan. Ya, bertanya. Ya, Sulfajar. Apakah masih merespon tadi ataukah ada pemikiran lain? Mau bertanya, Pak Prof. Ya, oke. Kalau mau bertanya sebentar dulu kita tuntaskan satu-satu supaya tidak pusing saya. Nah, jadi gini, saya mau sedikit ambil alih dulu tentang pertanyaan tadi. Jadi ini pendekatannya Zainal ini relatif sangat konvensional namanya ya. Jadi pendekatan mujadilah, gimana surat An-Nahl 125 itu ya. Jadi itu sebenarnya disebut dengan pendekatan persuasif ya. Pendekatan persuasif. Kalau pendekatan persuasif atau nahi mungkar ini kita hadapi konsep liberalisme ya, konsep kapitalisme itu agak berat ya. Metode ini tidak bisa nyampe ke sana. Nah, sehingga yang paling tepat itu adalah pendekatan metode dakwah struktural ya.
Kenapa? Karena ini berkaitan dengan sistem yang sudah mendunia, yang kemudian masuk di dalam konteks kehidupan masyarakat Islam secara dunia maupun Indonesia. Jadi bagaimana para dai kita tidak bisa selesai di mimbar-mimbar model seperti ini, gerakan-gerakan modernisasi kapitalisme ini tidak bisa, atau liberalisme ini tidak bisa. Karena ini betul-betul sudah menjadi gaya hidup masyarakat modern. Jadi ini sepupu satu kali masyarakat modern, dan ini masyarakat 4.0 sekarang, masyarakat internet, masyarakat digital, itu tidak bisa lagi kita hindari, ya. Hampir pasti tidak bisa kita hindari. Oleh karena itu, yang paling efektif itu sebenarnya adalah pendekatan metode struktural. Jadi umat Islam tidak sekedar menjadi dai saja, tetapi bagaimana bisa masuk di birokrasi pemerintahan. Jadi ada misalnya cerdik pandai masuk di DPR, masuk di birokrasi pemerintahan yang memiliki bisa memegang jabatan-jabatan strategik, karena pendekatannya ini harus sistemik namanya. Apa yang dimaksud dengan sistemik? Itu harus melalui regulasi, melahirkan sistem. Jadi sistem ini dilawan dengan sistem. Jadi doa bisa, tapi doanya terlalu lama, ya. Jadi ini harus ada tindakan-tindakan yang sifatnya struktural, dan itu yang paling efektif. Ya, misalnya kita kembali aja lah kepada raja-raja di zaman dulu, di mana masih berkuasanya kerajaan Majapahit, Hindu dan Buddha, itu gerakan kultural terlalu lama. Tetapi kalau kita berhasil merebut misalnya rajanya, maka raja melahirkan satu kebijakan dalam bentuk sistem pemerintahan atau sistem ekonomi, maka itu dengan mudah dia akan bisa teratasi. Jadi pendekatannya ini harus memang sedikit dinaikkan levelnya. Ya, jadi kalau berhasil menjadi seorang bupati, bagaimana mengeluarkan perda-perda yang bisa membatasi pergaulan. Ya, misalnya membatasi jam-jam malam, membatasi penggunaan apa. Itu hanya bisa dilakukan dengan pendekatan metode struktural, karena akan melahirkan kebijakan. Ya, kapitalis ini kan misalnya yang disebutkan tadi itu atau liberalisasi yang disebutkan tadi oleh saudara Diahul, itu kan kebebasan, ya, paham yang menganut kebebasan sebebas-bebasnya oleh setiap individu. Jadi individu itu sebagai sentra. Individu itu tidak bisa dibatasi, punya hak-hak kemerdekaan. Kalau naik lagi ke level politik, apalagi masuk kepada sektor-sektor ekonomi, maka seluruh perekonomian itu bisa dikuasai oleh orang-orang tertentu, karena kekuatannya adalah individu. Kita bebas sebebas-bebasnya. Nah, itu harus diatasi dengan kebijakan, aturan-aturan, regulasi. Itu tingkat tinggi memang. Kalau mau kita mampu membendung arus budaya-budaya barat yang begitu banjir ke kaum muslimin atau di negara kita itu. Jadi lalu apakah tidak sukses itu pendekatan-pendekatan mujadalah itu dan lain-lain sebagainya, itu level terlalu di bawah. Jadi presiden lunak sekali, ya, persuasif, membujuk, ud'u ila sabili rabbika dengan hikmah-hikmat begitu, ya boleh juga itu, tapi itu konvensional. Jadi sekali lagi yang paling efektif bagaimana merubah sistem pendidikan, memperkuat sistem ekonomi, kemudian politik, itu semua bisa dilakukan kalau kita mampu mendapatkan posisi-posisi strategik. Ya, kira-kira begitu. Bagaimana negara ini kemudian dikendalikan oleh tokoh-tokoh muslim yang punya pemikiran berpihak kepada Islam. Nah, itu harapan kita, ya, sehingga dia mampu membendung arus yang disebut tadi Diahul itu liberalisasi. Karena bahaya kalau masuk liberalisasi perdagangan.
Siapa yang kuat finansial itu yang akan menjadi berjuis, akan menjadi kapitalis. Lama-lama itulah yang menguasai negara kita. Nah, orang-orang pemodal itulah yang disebut dengan oligarki, sama dengan persis kepemimpinan sekarang ini Jokowi banyak dikendalikan oleh oligarki, ya tersandra istilahnya karena pembiayaan pemilu dibiayai oleh pemodal-pemodal besar. Ya mudah-mudahan nanti siapapun yang muncul, Anies dan sebagainya, jangan terlalu bersentuhan dengan oligarki supaya proses liberalisasi ya maupun proses sistem kapital, oligarki apa semua bisa diatasi. Kira-kira pendekatannya itu. Tetapi yang disebut tadi itu bagaimana memahami dengan pendekatan bahasa, ya itu penting semua agar kita mengerti substansi arti yang sesungguhnya. Pendekatan Diahul juga tadi bagus, tapi itu level masyarakat awam tadi ya, karena kan tadi dijelaskan ada 3 tingkatan. Ya, kalau dalam sosiologi itu ada masyarakat high class yang berpendidikan tinggi, ada middle class, kelas menengah, ada low class. Low class itulah yang disebut dengan Al-Ghazali itu orang awam. Ya, mau diapain saja dia ikut. Apalagi kalau ada pembagian, lancar dia. Nah, kira-kira begitu. Baik. Ya. Terima kasih Prof. sedikit, Prof. Ya. Ya. Metode struktural tadi yang disampaikan Prof itu lebih kepada level yang memiliki kekuasaan saja. Itu. Jadi terbatas pada power, harus memiliki power untuk itu. Tetapi metode mujadalah dan metode di nahi bil munkar itu yang bisa kita lakukan sebagai kaum yang dipimpin gitu. Dan satu lagi mungkin ya saya tambahkan lagi satu mungkin yang bisa kita lakukan sebagai level yang dipimpin ini adalah dengan memilih pemimpin yang terbaik menurut kita. Ya, saya kira itu. Dengan lahirnya pemimpin yang terbaik, ya, dia akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang bisa mengatasi. Jadi jangan main-main ya, itu paham yang kita sebut tadi itu liberalisasi itu paham mendunia ya. Jadi tidak bisa itu diatasi person to person oleh dai-dai yang berkeliaran itu. Yang tidak bisa. Itu adalah satu sistem kerangka pemikiran yang sudah menjadi gerakan berpikir, gerakan paham yang masuk di dalam sistem-sistem kehidupan kita. Jadi memang pendekatannya ialah kalau memang istilahnya tadi ini Zainal mau sabaran, mungkin bisa lah itu ya konsep mujadalah, kemudian memilih pemimpin, mudah-mudahan pemimpinnya berpihak, ya boleh juga begitu. Tapi tahapannya agak panjang. Ya, tidak salah tapi tahapannya agak panjang ya. Beda kalau kita berlomba-lomba masuk. Bertanya Prof. Kayaknya saya bergairah mendengarkan Prof. Boleh saya bertanya, Prof? Boleh. Berarti jadi ini Pak, berarti Pak Hajar ini semakin bersabar dulu. Jadi yang tepat kita masuki untuk dakwah struktural itu kira-kira partai atau organisasi atau apa ini, Prof? Kira-kira yang bagus. Ya. Tapi pilar demokrasi di Indonesia itu kan ada 4 ya, perguruan tinggi dan salah satunya memang adalah partai ya. Partai itu adalah pengawal demokrasi. Sehingga kalau saudara Pak Sahrudin ini mau efektif, memang harus masuk di partai. Karena partai itu adalah media demokrasi untuk merebut kekuasaan. Ya syukurlah kalau misalnya ada orang-orang hebat masuk partai, karena partai itu adalah instrumen ya, media untuk bisa menuju kekuasaan. Nah, jadi itulah bagusnya. Jadi kalau kita tidak masuk partai, kita bisa jadi penonton, karena tidak mungkin kita menjadi anggota DPR tidak melalui partai, kecuali dulu di era Pak Soeharto Orde Baru ada namanya utusan-utusan daerah ditunjuk langsung. Kalau sekarang tidak bisa karena sistemnya pemilihan, maka Bapak harus ikut partai.
Cuma kalau saya ditanya partai, Prof? Partai mana, ya ini agak sulit. Sebenarnya partai itu relatif semuanya bisa, asal jangan mungkin ke partai PDIP ya, karena Bapak akan kesulitan. Dalam teorinya itu begini, kita ini ustaz-ustaz misalnya, saya kalau masuk partai, saya tidak mau diwarnai oleh pemikiran, paham-paham, visi-visi partai. Ya, saya yang akan merubah. Saya mau masuk merubah itu semua. Tapi ingat, kalau kita masuk di satu partai di mana kita punya power begitu lemah, kita bermain sendiri, bukan kita yang merubah partai, maka kita yang terkontaminasi oleh partai. Nah, kita yang terkontaminasi, kita yang ikut arus. Betapa banyak orang-orang jujur ketika masuk di partai hilang kejujurannya karena ada sistem yang mengatur. Kira-kira seperti itu ya. Nah, cuma kalau saya lihat pace-nya Bapak, performance-nya sepertinya cocok di PKS ya, kira-kira begitu. Bisa di PKS atau di P3 karena kelihatannya agak religius ya, kira-kira begitu. Tapi kalau Bapak punya spirit nasionalis kuat, ya masuklah di Nasdem, kira-kira begitu. Ya kalau sedikit punya pemikiran kiri, ada sejarah-sejarah apa begitu, masuklah PDIP ya, dengan gerakan Nasakon Bung Karno itu ya, bolehlah. Tapi kalau saya lihat cara pikir Bapak itu cocoknya masuk di PKS atau di P3, paling minimal misalnya di PAN lah, kira-kira begitu ya. Itu yang bisa direkomendasikan karena dia bertanya khusus saya lihat ini. Nah, jadi saya harus memberi jawaban khusus. Tapi untuk lebih jelasnya konsultasi politik harus face to face ya, Bapak harus ketemu langsung dengan saya. Karena supaya tidak didengar oleh teman-temannya yang lain. Kiat-kiat sukses menapak karir di partai politik. Baik ya, itu kira-kira kiat-kiatnya. Insya Allah. Yang penting itu apa yang ada di pikiran kita, kemudian pikiran kita itu kita kawal, biasanya Tuhan kabulkan. Ya, insya Allah. Jadi berpikir positif dulu, mindset ini dibangun dulu, kemudian dikawal dengan ikhtiar-ikhtiar, barulah pakai ilmunya di Ahul Haq tadi itu, berdoa terakhir. Nah, kira-kira. Ya, itu ya. Baik, selanjutnya kita kasih kesempatan supaya tidak penasaran. Nah, Zul Fajar, Najib. Tafadhal, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bisa ke PKS juga ini, silakan. Atas kesempatannya Pak Prof, yang ingin saya tanyakan khusus kepada pemateri, Pak dan Pak Zainal. Ini saat sekarang kan dakwah di tengah-tengah masyarakat alhamdulillah sudah agak mulai berkembang, apalagi dengan adanya sekarang ini media sosial atau dakwah virtual. Tapi di sisi lain juga ini pengalaman pribadi juga sebagai dai. Apakah misalkan itu lelucon atau melawak atau humor. Ya, kalau kita berdakwah kan ini problematikanya kita. Karena kadang-kadang kita ini ditelepon sama jamaah bilang, Ustaz bisa sedikit melawak. Ya. Kasih lucu-lucu. Jadi ini menjadi masalah. Apakah lucu-lucunya itu adalah bagian daripada metode dakwah atau apakah masuk dalam seni dakwah atau bagaimana? Karena saya lihat saat sekarang ini semakin banyaknya juga dai, semakin kelihatan juga bahwa di tengah-tengah masyarakat itu tidak tercerahkan. Ini ada kutipan dari Prof dari UIN Hidayatullah itu yang mengatakan bahwa jangan heran saat sekarang ini semakin banyaknya kita lihat dai, tapi juga di tengah-tengah masyarakat tidak ada efeknya kelihatan. Karena memang di sisi lain masyarakat bukan isi dakwahnya yang dia inginkan, tapi lucu-lucunya. Di sisi lain juga kita seorang dai, di sisi lain juga dituntut untuk tidak memperluas wawasan, tapi bagaimana caranya untuk memperdalam seninya itu lucu-lucu, ya.
Nah, Ya, sehingga- oke, sudah ditangkap. Baik, kita kembalikan. Makasih, Zulfajar. Kita kembalikan dulu ke dua narasumber kita siang hari ini. Nah, silakan. Ini sebenarnya pertanyaannya Zulfajar ini juga adalah analisis kegelisahan ya. Jadi penelitian itu yang baik memang berangkat dari rasa penasaran. Rasa penasaran, rasa ragu-ragu, rasa ingin tahu. Apa yang dikemukakan oleh Zulfajar ini adalah hasil pemantauan yang disebut dengan observasi sebenarnya. Jadi fenomena-fenomena yang ada di sekitarnya, realita-realita yang ada di sekitarnya itu sudah ditangkap oleh saudara Fajar bahwasanya kok apa ada korelasi ya antara banyaknya jumlah dai dengan semakin sadarnya masyarakat. Bahkan ada pertanyaan lagi, kok kelihatannya semakin banyak dai tapi justru tidak menciptakan perubahan-perubahan kesadaran yang baru kepada masyarakat. Nah, gimana Dainul? Siapa namanya? Zainal. Ya, terima kasih Prof. Atau Pak Syahar dulu? Kami ya? Saya. Iya, antum saja. Silakan. Oh, saya. Baik, terima kasih atas kesempatan berikan. Saya berpikirnya ke yang lebih bahwa masyarakat semakin tercerahkan dengan hadirnya dai-dai yang sangat luar biasa, termasuk misalnya dai seperti Ustadz Abdul Somad, walaupun dia sering memberikan humor, sering memberikan canda tawa, tapi apa yang disampaikannya itu padat dan berisi, artinya dan berdaging. Nah, tinggal bagaimana sebenarnya ada seperti dari pemerintah membuat sebuah dakwah yang terstruktur dan di mana kita bisa menempatkan dai-dai yang berkualitas, tapi dia juga bisa humor sehingga ketika berdakwah orang-orang tidak bosan, tapi ketika pulang ia memiliki efek dari dakwahnya itu, sehingga bisa tercipta masyarakat yang artinya masyarakat yang ingin istilahnya membawa pada positif thinking bahwa insya Allah dai-dai kita ini lagi berusaha untuk bukan hanya humornya. Oke, stop. Jadi moderator ini punya regulasi mengatur waktu. Ya, stop ya. Sudah ditangkap. Jadi cara berpikirnya Pak Muhammad Syahrudin ini sangat responsif dan dia berpihak, senang dengan adanya dai-dai yang pandai melucu ya. Tapi memang yang dia contohkan itu memang orang berkelas seperti UAS itu. Jadi kalau itu sebenarnya dia memadukan antara substantif dan entertainnya ya, baguslah itu. Nah, bagaimana respon yang lain? Kalau beliau ini menjelaskan bahwa itu bagus. Nah, bagus kalau ada lucu-lucu itu. Bagaimana Fajar? Usul Fajar. Ada respon balik? Tapi istilahnya kan ada beberapa persen. Paling hanya Abdul Samad saja kelihatannya begitu ya. Kalau kita mau lihat, istilahnya itu lebih banyak yang justru malah ada dai-dai instan saat sekarang ini. Ya, justru malah saya lihat ini Pak Prof. Ada orang kalau misalkan ceramah justru malah lebih berisi. Justru kalau ada orang di masyarakat bisa melawak, justru itu dianggap wow hebat. Ya. Ada pergeseran ya, ada pergeseran. Oke. Kadang kalau ditanya misalkan bagaimana penceramah itu tadi bilang, istilahnya bagaimana? Jadi nanti dia bilang orang hebat kalau dia bisa membuat orang ngakak begitu. Bisa pantatnya ketawa, tapi efeknya itu yang mau diteliti. Ada enggak? Ya, berapa persen dari seperti itu. Kalau seperti Ustaz Abdul Samad itu saja bisa diterima. Jadi ini persoalan personalnya ya. Kalau Ustaz Abdul Samad, Zulfajar, oke. Baik, di tempat saya agak hujan keras.
Sehingga saya ingin menyerahkan kepada moderator ya, atau biar tetap, tapi mungkin kita bisa kasih kesempatan yang lain juga. Adakah yang lain? Untuk Pak Zulfajar ini sudah puas atau belum? Belum ya? Untuk tambahan barangkali, Prof. Nah, ada tambahan dulu dari Saudara Senal. Iya, saya lebih kepada yang sering saya lihat di lapangan, pernah suatu ketika ada di dekat rumah itu ada ustaz yang ceramah pada saat takziah. Itu malam pertama itu dibawakan oleh ustaz yang dengan membawakan dengan gaya yang lucu. Setelah itu saya tanya-tanya jamaah bagaimana tadi ustaz tersebut, saya tidak sebutkan nama. Menurut jamaah itu lucu tapi tidak berisi, itu menurut mereka. Lucu tapi tidak berisi. Jadi tidak ada yang bisa kita dapatkan, hanya ketawa saja, lebih kepada dai stand up comedy saja begitu. Ya. Jadi lebih banyak lucunya ketimbang dari isi daging dari materinya tersebut, pesan dakwahnya. Nah, setelah malam yang kedua ada ustaz lagi. Nah, kalau ini saya sebut karena bagus ya. Namanya Ustaz Lawang. Nah, itu mengedepankan lucu juga, lucu tapi memang untuk kalangan masyarakat awam cocok. Nah, itu diterima. Saya tanya lagi, iya Ustaz Lawang, Ustaz Lawang ya. Itu ya. Itu juga lucu caranya, dan masyarakat saya tanya, bagaimana tadi Ustaz Lawang itu caranya? Katanya bagus, ini baru lucu tapi berisi juga. Tapi saya melihat itu bagi saya yang yang belajar juga bahwa itu masih terlalu berlebihan juga dari cara melucunya. Tetapi menurut pandangan masyarakat awam itu bagus. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa kita bisa memberikan porsi lucu kepada masyarakat, tapi dalam kita lihat dulu dari 3 golongan tersebut tadi. Golongan awam memang mungkin saya bisa katakan wajib kita bumbui dengan lucu-lucu untuk masyarakat awam. Memang harus ada, tetapi kita perhatikan makna yang terkandung di dalamnya, jangan sampai porsi lucunya lebih banyak dibandingkan dengan pesan dakwahnya itu. Jadi itu menurut saya. Ya, saya kira itu. Mungkin sudah ditangkap. Ya. Kenapa Pak Zulfajar masih angkat tangan? Belum puas? Sudah, mantap. Sudah puas? Ya, mantap lah kalau begitu. Iya, siap. Jadi saya tambahkan, ini sebenarnya persoalan seni komunikasi. Seni komunikasi itu di dalam konteks dakwah itu yang dimaksud dengan retorika. Ya, retorika. Retorika ini juga adalah bagian dari metode instrumen yang dipakai oleh para dai. Memang ada 3 sebenarnya, ada 3 tipologi para pendai. 1, ada mubalik kita, itu memang dia substantif di dalam menyampaikan pikiran-pikirannya, dan metode dakwanya juga sangat serius. Ada yang seperti itu. Kita sebut saja Profesor Dr. Quraish Shihab. Nah, itu kan ahli tafsir dan itu sangat substantif caranya memberi penjelasan. Ada misalnya imam besar kita Istiqlal, Pak Prof. Nasaruddin, itu juga sejuk, tenang, tidak ada istilahnya yang sifatnya melawak. Nah, ada juga yang kedua, memang dia hanya melawak. Nah, hanya melawak. Tapi nilai substansinya itu tidak ada, karena yang dia kemukakan adalah fenomena sehari-hari. Misalnya dahsyat latif, ya. Dahsyat latif itu tidak mengkaji dalam aspek tafsir, jadi sulit kita mendapatkan kajian-kajian tafsirnya, hadisnya, itu enggak ada. Tetapi yang dominan itu adalah memang bahasa-bahasa lokal yang dominan. Malah biasa justru ekstrim, ya. Terlalu melucu sehingga keluar kata-kata yang mestinya tidak dibahasakan. Dongo-dongo, beleng-beleng, macam-macam. Silakan.
Tapi laris. Ya, macam-macam istilah-istilah lokal yang itu sebenarnya mengganggu akal sehat orang-orang yang pintar. Tidak cocok bagi dokter, ya. Tetapi masyarakat di bawah bolehlah. Karena tadi kan itu pemateri membagi 3 masyarakat. Ya, itu kalau masyarakat awam, saya kira ya itu oke. Ada juga seperti dasar latif ada Ustaz Maulana. Nah, Ustaz Maulana ini juga sangat tidak substantif karena dia mengedepankan entertainnya, hiburannya. Itulah sebabnya dia selalu dipakai di televisi, di Trans TV. Karena itu mau menaikkan ratingnya, pendengarnya. Ya, untung Ustaz Sam yang dampingi ayat-ayatnya. Kalau tidak pernah kita dengar ada ayat di Ustaz Maulana itu. Hanya untung ada Ustaz Sam, kira-kira begitu ya. Dan yang memadukan antara substansi dan lawak, yaitulah UAS. Ya, Ustaz Abdul Somad itu oke. Karena memang dia adalah akademisi juga. Dan dulu ada idola saya juga, itu ada Zainuddin Emsyed almarhum. Wah, itu cerdas. Bahasanya kelas atas, elit-elit partai dia gosok semua. Kelas menengah dia gosok. Masyarakat awam juga sangat setuju. Tetapi itu agak langka ya, langka mendapatkan figur seperti itu. Baik, itu beberapa penjelasan-penjelasan yang bisa disampaikan para pemateri. Tetapi saya ingin menggarisbawahi ya, karena ini ada gangguan di rumah saya. Walaupun ini dia di atas ini lantai 2 beton, tetap juga ribut. Kedengaran enggak ributnya? Ada ya? Lagi di villa ya, Prof? Di villa ya? Atau lagi di villa ya, Prof? Bukan? Pokoknya enggak, kuping saya enggak terlalu. Ribut, padahal bukan seng di atas, bukan. Ada beton di atas di lantai 2. Ada villanya, Prof, dekat ributnya Danau Mawar. luar biasa. Tapi sebenarnya kita ingin mendengarkan satu dari perempuan. Ya, Uriska. Ya, ada Darmawati, ada Tri Wahyuningsih, Uriska yang paling cantik. Mana dia? Hanya satu, Prof. Tabe. Hanya satu perempuan, Prof, di sini. Hanya satu, Prof, perempuan di kelas ini. Siapa? Darmawati saja? Bukan, Bu Rizka. Bu Rizka Duduti. Oh, salah ini saya punya dia. Allah, salah nama-nama ya. Maaf, salah. Nanti dikasih saya nama-namanya ini. Ternyata ini nama-nama kelas pagi tadi. Baik, begini aja. Agak sulit ini. Nanti siapa Pak Zainal, tolong itu materinya dikirim ke grup supaya teman-temannya bisa ambil. Begitu juga punya teman-temannya juga bisa. Jadi nanti itu dijilid. Dulu saya waktu S3 begitu. Jadi teman-teman semua bisa ambil, sebaliknya juga begitu. Ya, kirim aja di grup. Jadi amal jariah untuk Nirwan, untuk Sulfajar. Jadi nanti besok juga dikasih. Jadi nanti berkumpul banyak. Ya, terakhir saya ingin jelaskan sebenarnya, ya, walaupun ini materi agak umum tadi, konsep-konsep yang ada di dalam dakwah ini, baik metode maupun dai-nya, mad'unya, ya, termasuk misalnya apanya lagi yang lain ini, medianya, itu sebenarnya saudara-saudara bisa kita ambil sebagai penelitian. Jadi kalau kita meneliti, tidak mesti semuanya diambil. Maaf ya, agak besar suara saya. Agak ada gangguan. Jadi kalau kita mau meneliti, misalnya meneliti dai-nya saja, boleh. Meneliti materinya saja. Ya, bagaimana menciptakan materi yang bagus. Mungkin medianya atau metodenya. Itu semua bisa menjadi bahan kajian-kajian di dalam penelitian. Ya, tidak mesti general, karena penelitian itu, ya saudara-saudara, semakin fokus,
semakin kecil ya wilayah penelitian kita atau lingkup bidang yang kita mau teliti, biasanya lebih mendalam. Itu sebenarnya filosofi penelitian yang sifatnya induktif atau penelitian yang sifatnya kualitatif. Ya, jadi harus fokus, nggak usah habis itu meneliti metodenya, meneliti lagi materinya, meneliti lagi dainnya. Fokus saja satu, itu bisa seperti itu. Ya, baik. Mungkin minggu depan, ya. Nirwan, ketua kelas bersama dengan Muhammad Taufik, ini sudah menjurus ke penelitian ini. Ya, kalau ini tadi agak umum, tidak apa-apa lah. Pemanasan namanya, pemanasan. Nanti bagaimana teknik identifikasi masalah, bagaimana fokus pada penelitian, dan bagaimana analisis permasalahan dari penelitian. Jadi itu minggu depan sudah menjurus kepada metodologi penelitian. Baik untuk teman-teman semua dan saudara-saudara, mohon maaf karena ada gangguan komunikasi. Ini yang disebut tadi oleh Zainal ini. Ada banyak noise di sekitar kita hujan. Jadi tidak bisa saya lanjut. Mudah-mudahan minggu depan suasananya sudah lebih baik. Mohon maaf atas segala kekurangan Nirwan dan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Dadah. Prof.